Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSI, MC, psikolog, dan semua jajaran yang hadir pada hari ini. Dan tentunya yang saya sangat cintai dan banggakan para guru-guru, para pendidik yang hadir di kesempatan pada kali ini, dan para hadirin semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul insya Allah dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga yang ada, keluarga Bapak Ibu semua, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Protokol kesehatan tentunya masalah keselamatan kesehatan dalam masa pandemi COVID adalah hal yang paling kita utamakan. Terima kasih atas undangannya, Prof. Jufri. Insya Allah nanti satu saat saya bisa langsung bertemu ya. Kita berkunjung ke Sulawesi Selatan. Kami tunggu Pak Dirjen. Ini kita masih webinar sekarang pada hari ini, namun mudah-mudahan bisa terus untuk membangun silaturahmi, menguatkan barisan kita untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik, terutama buat para putra-putri kita yang ada di berbagai sekolah, baik itu di Sulawesi Selatan maupun juga di wilayah lain di Indonesia. Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis, izinkan saya untuk memberikan sedikit materi tentang guru penggerak, tapi saya sebenarnya filosofi dari guru penggerak ini adalah sama dengan visi guru yang ingin kita kembangkan dan sesuai dengan filosofi pendidikan Indonesia, Bapak Ibu, yang merupakan inspirasinya tentunya dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Saya akan sedikit memaparkan dan nanti akan menghubungkan dengan guru penggerak program yang kita lakukan pada saat ini. Salah satu program yang kita lakukan saat ini supaya bisa meningkatkan kualitas ekosistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi bukan saja tentang gurunya, tapi tentang kepala sekolahnya, tentang pengawas sekolahnya, semua ekosistem perlu bersinergi bersama-sama supaya memberikan layanan yang terbaik buat anak-anak Indonesia. Baik, saya mengambil judulnya ini tentang transformasi guru Indonesia abad 21. Jadi di sini semuanya sebenarnya program yang kita luncurkan itu sebenarnya punya sebuah benang merah yang clear gitu ya, bahwa filosofi adalah filosofi pendidikan Indonesia dan orientasinya adalah kepada putra-putri kita, anak-anak kita yang ada di sekolah. Pertama-tama saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kalau ini dua-duanya nih opsinya ada teorinya ini, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, jadi dua-duanya oke. Tapi saya ingin tahu, kalau menurut Bapak Ibu semua, seorang anak itu lahir, apakah Bapak Ibu cenderung untuk melihatnya sebagai ibarat sebuah kertas yang sudah bertulisan samar-samar, atau B, ibarat kertas kosong yang polos gitu ya? Nah, silakan mungkin jawab dalam hati saja, tidak usah kalau bertemu langsung nih bisa kita sambil angkat tangan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang agak susah ya, jadi dalam hati saja. Silakan apakah Bapak Ibu cenderung yang A jawabannya, ada tulisan tapi samar-samar, atau B adalah kertas yang kosong atau kertas yang polos. Nanti kita akan kembali ke pertanyaan ini untuk melihat jawaban kira-kira yang mana ini. Oke, lalu saya lanjutkan dulu. Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mungkin sangat familiar Bapak Ibu semua. Ada tulisan di situ Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani ini tentunya berasal dari semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang lengkapnya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Bahwa seorang guru, seorang pendidik itu menjadi teladan, jadi di depan dia menjadi teladan. Yang kedua, dia pembangkit semangat, bukan pelemah semangat, tapi pembangkit semangat.
Jadi menguatkan motivasi. Jadi di tengah-tengah menguatkan motivasi sehingga kemudian tujuan akhirnya anak-anak bisa mandiri. Jadi Tutuli Handayani dari belakang itu memberikan dorongan sehingga anak didik itu menjadi mandiri, berdaya, atau dengan kata lain merdeka. Jadi filosofi pendidikan Bapak pendidikan kita ini adalah sebenarnya untuk menuju manusia-manusia yang merdeka sesuai dengan uh, visi atau semangat yang terus digaungkan oleh para pendiri Republik. Jadi bagaimana manusia-manusia Indonesia menjadi manusia-manusia yang berdaya, yang mandiri, atau yang merdeka. Nah, ini sebenarnya jadi inspirasi kita di Merdeka Belajar. Saya kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan itu hanya bisa menuntun, namun faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangat besar. Ini perspektif yang nanti bagi saya seperti ekologis, makhluk hidup. Ini kita perspektifnya bukan seperti mesin, tapi ini melihat sebagai proses yang di dalamnya itu adalah makhluk hidup. Jadi ada nature, ada nurture. Nah, Ki Hajar berkata, pendidik itu ibaratnya petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tak dapat memelihara tanaman padi tersebut, seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Dengan kata lain, menurut Ki Hajar, ini mengibaratkan anak itu kan masing-masing itu unik, tidak sama. Sehingga kalau dia ibaratnya bibit tanaman, bibitnya itu padi, tumbuhkanlah dia, dituntun menjadi tumbuh padi yang menjadi padi yang terbaik. Kalau bibitnya itu bibit kedelai, ya tumbuhkanlah dia kedelai, sehingga dia menjadi kedelai yang terbaik. Jangan bibitnya padi itu kemudian diharap tumbuh jadi kedelai, nggak akan jadi itu. Atau berharap tumbuhnya jadi jagung, karena bibitnya bibit padi, jadi nggak mungkin. Jadi kita menuntun tumbuhnya sehingga dia menjadi bentuk yang terbaik sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan bibitnya tadi. Nah, inilah tantangan seorang pendidik dalam kacamata dari filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam kacamata student-centered learning. Bapak pendidikan kita ini sudah dari dulu, 100 tahun yang lalu, itu sudah berbicara tentang pendidikan atau pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi ibaratnya kita tuh pendidik itu petani yang bibitnya itu bermacam-macam dan lebih sulit daripada kalau di pabrik ya bisa dipesan speknya apa gitu. Kalau pendidik nggak pernah tahu bibitnya seperti apa yang masuk ke dalam kelasnya itu bermacam-macam. Karena itu luar biasa pekerjaan seorang guru, seorang pendidik, apalagi jika memiliki filosofi yang berpusat kepada murid. Jadi kalau menurut Ki Hajar, kalau diibaratkan tadi kertas yang dua tadi, pertanyaan saya yang pertama, kertas yang sudah ada polanya tapi samar-samar, sama kertas yang polos, Ki Hajar lebih melihat sebagai kertas yang ditulisi sudah ada tapi samar-samar. Jadi pendidikan itu berkewajiban. Kalau yang baik-baik itu ditebalkan. Kalau yang mengandung arti jahat itu dibiarkan, jangan sampai menjadi tebal. Bahkan kalau bisa dibikin lebih suram kalau kata Ki Hajar, atau lebih samar-samar. Jadi tuntunan ini sesuai dengan kodrat anaknya. Jadi ini yang menjadi salah satu kunci atau filosofi dalam bagaimana guru kita, guru penggerak, guru abad ke-21, hal yang paling pokok pertama adalah menyadari bahwa fungsinya itu adalah sebagai ibaratnya seperti petani yang menuntun tumbuh kembangnya bibit-bibit yang ditanam sesuai dengan kodrat dari bibit-bibit tersebut. Jadi inilah esensi dari pendidikan yang berpusat kepada murid dengan filosofi Bapak pendidikan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dengan fokus kepada murid ini, visi dari kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk 2020-2024 menegaskan ini. Kita mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya. Jadi profil pelajar kita yang ingin kita kembangkan adalah profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini ya, jadinya 6 komponen ini dari profil pelajar Pancasila. Kalau disederhanakan, ini adalah menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi dia bisa menangkap tantangan zaman dan pada saat yang bersamaan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti tadi yang sudah disebutkan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, lalu bagaimana dengan konteks guru kita? Apa yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan? Fokus utama kita, kembali lagi seperti yang dipesankan oleh Ki Hajar Dewantara, itu adalah fokus kepada murid. Jadi apapun yang kita lakukan, program-program yang kita lakukan, harus selalu bisa menjawab bagaimana dia bisa menguatkan layanan kita kepada murid-murid kita supaya bisa lebih baik dalam belajar. Dan profil pelajar Pancasila ini adalah sebuah profil yang holistik. Jadi dia tidak lagi hanya menekankan pada penguasaan konten, tapi lebih ininya lagi adalah karakter dan kompetensi inti, yaitu literasi dan numeracy. Nah, guru penggerak, Bapak Ibu semua, itu adalah salah satu dari program yang kita utamakan di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini adalah bagian dari poin pertama di sini, yaitu transformasi kepemimpinan pendidikan. Yang kita inginkan dari guru penggerak adalah guru-guru yang tidak saja bisa untuk mengajar dengan baik, tapi bisa menjadi seorang instructional leader, pemimpin pembelajaran. Artinya dia bisa bukan saja menjadi teladan dalam pembelajaran yang berpusat kepada murid, namun bisa menjadi mentor atau coach buat guru-guru yang lain. Jadi kita membayangkan bahwa, atau memvisikan, pemimpin-pemimpin yang ada di sekolah maupun ekosistem pendidikan lainnya, pengawas, itu memiliki kemampuan untuk menjadi instructional leader, pemimpin pembelajaran. Sehingga kalau kepala sekolahnya dan juga didukung oleh pengawas sekolah, itu memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, guru-guru atau sekolah tersebut bisa menjadi sekolah yang aktif untuk melakukan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Artinya workshop-workshop dan pelatihan-pelatihan itu sebenarnya bisa dimulai dari sekolah. Tentunya nanti bisa dilakukan secara eksternal, tapi dimulai dari sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolahnya dan juga didukung oleh pengawas sekolah. Dengan demikian, ketika peningkatan kompetensi, pelatihan-pelatihan ini berbasis sekolah, kita bisa membayangkan bahwa pertama, pelatihan-pelatihan itu menjadi jauh lebih relevan karena hal-hal yang didiskusikan dalam pelatihan adalah hal-hal yang terjadi tentunya di sekolah gitu. Masalah-masalah murid belajarnya seperti apa, dan ini bisa kemudian difasilitasi dan kepala sekolah menjadi mentor buat guru-guru yang lain untuk bisa melakukan pelatihan ini. Lalu yang kedua, nggak usah nunggu surat tugas atau ada anggaran dan sebagainya, itu bisa terjadi dengan relatif organik dan dinamis selama kapan saja di dalam waktu yang ada dalam sekolah tersebut. Sehingga kembali lagi lebih cepat, jadi nggak usah kalau ada masalah pembelajaran dalam sekolah tersebut oleh siswa mungkin nggak usah nunggu 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun sebelumnya. Itu bisa langsung didiskusikan dan kemudian bisa langsung mendapatkan sebuah inspirasi atau ide untuk melakukan solusi dari permasalahan tersebut. Inilah yang kita harapkan dengan hadirnya calon-calon pemimpin yang nanti, yang pada saat ini kita masih pilot, kita masih prototipe untuk mewujudkan guru-guru yang nantinya bisa menjadi agen-agen transformasi kepemimpinan pendidikan ini. Ini yang kita namakan guru penggerak. Jadi visinya adalah menjadi leader, menjadi calon-calon pemimpin
yang ada di sekolah dan menguatkan ekosistem di daerah. Jadi kita menjadi menciptakan agen-agen perubahan, agen-agen kepemimpinan di daerah yang kemudian menguatkan layanan pendidikan kepada putra-putri yang ada di masing-masing pemerintah daerah. Lalu yang kedua, transformasi PPG Prajabatan. Nah, kalau tadi kepemimpinan pendidikan ini lebih kepada guru yang sudah mengajar. Nah, yang nomor 2 ini khusus untuk calon-calon guru. Kita memahami bahwa kita perlu supply dan demand yang lebih baik dari guru-guru kita. Jadi guru-guru yang pensiun bisa diganti dengan PPG Prajabatan yang tentunya kualitasnya semakin baik. Yang ketiga, nah kita ingin mendorong belajarnya guru secara aktif, relevan, dan bisa langsung dapat diakses. Jadi ada semacam Center of Excellence atau pusat-pusat keunggulan untuk ekosistem belajar guru di setiap provinsi. Jadi nggak perlu harus jauh-jauh, bahkan mungkin kalau sekarang UPT untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan guru-guru ini harus ke Pulau Jawa gitu. Jadi kita membayangkan ini bisa dikembangkan di daerah sehingga menjadi dukungan yang luar biasa aktifnya dan kolaboratif. Jadi ini di pola yang dikembangkan kemitraan nantinya supaya bisa melayani belajarnya guru-guru yang ada di masing-masing provinsi. Dan kenapa demikian juga? Karena kebutuhan masing-masing daerah itu kan berbeda-beda. Jadi apa yang mungkin di Sulawesi Selatan mungkin berbeda dengan apa yang di Nusa Tenggara Barat, kebutuhan belajar gurunya. Jadi kebutuhan belajar guru di Bengkulu mungkin berbeda dengan di Maluku, dan seterusnya. Ini sama dengan filosofi, kalau pembelajaran berpusat kepada murid, ya guru-guru pun juga terdiferensiasi, belajarnya semuanya kebutuhannya beda-beda gitu. Nah inilah yang menjadi pertimbangan kita dan mudah-mudahan tahun depan dengan dukungan pemerintah daerah, Pak Kadis, Pak Gubernur, dan semua Bupati dan Wali Kota bisa untuk kemudian kita menguatkan ekosistem ini sehingga peningkatan kompetensi guru yang berkelanjutan bisa terus kita dorong dan kita kuatkan. Dan yang keempat, program kita adalah untuk memberdayakan komunitas pendidikan secara gotong royong. Dengan kata lain, di sini adalah filosofinya pemerintah nggak bisa untuk jadi satu-satunya yang paling tahu bagaimana melakukan peningkatan kompetensi guru. Nah ini kita melakukan ini dengan kita percaya bahwa selama ini banyak simpul-simpul di komunitas, di masyarakat yang melakukan pendidikan pelatihan guru dengan baik. Nah, kenapa tidak kita kemudian bergandeng tangan dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan-tujuan kita bersama, yaitu terwujudnya murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila tadi, karakter, literasi, dan numerasi. Dan yang terakhir, revisi tata kelola supaya bisa lebih baik lagi dalam bersinergi dengan semua pihak dan juga untuk mewujudkan agen-agen perubahan yang tentunya memerlukan perubahan regulasi yang terus kita ini jadi bagian dari apa yang sedang dilakukan pada saat ini. Baik. Nah, sekarang saya mau menyentuh tentang guru penggerak. Nah, apa itu guru penggerak? Guru penggerak itu memiliki beberapa ciri Bapak Ibu. Pertama, mengembangkan diri dan orang lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. Lalu kemudian memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah. Kalau tadi pembelajarannya, kalau ini mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan dan memimpin, karena dia calon pemimpin ini, mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Inilah yang menjadi tujuan-tujuan profil dari program pendidikan guru penggerak. Saya nanti akan sedikit mungkin menambahkan tentang program pendidikan guru penggerak, namun saya izin dulu untuk lanjut ke beberapa hal. Ini informasi dulu Bapak Ibu, bahwa kita ada program guru belajar seri masa pandemi untuk membantu guru-guru seluruh Indonesia. Ini bisa ini gratis dan bisa kapan saja Bapak Ibu bisa masuk, bisa akses di https gurubelajarkemdikbud.go.id.
untuk membantu pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh mengimplementasikan kurikulum darurat yang saat ini sudah kita luncurkan, Bapak Ibu bisa masuk ke sini untuk belajar secara mandiri. Ini ada apa, pembelajaran itu bergradasi dari mulai yang sederhana sampai kemudian yang lebih kompleks, sehingga mudah-mudahan bisa membantu untuk melakukan dari merancang pembelajaran dengan penyederhanaan beban kurikulum, mengelola pembelajaran dengan melibatkan murid, pembelajaran jarak jauh, dan melakukan assessment pembelajaran jarak jauh dengan dampak kepada kualitas pembelajaran dan menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif. Jadi silakan Bapak Ibu kalau yang belum tahu bisa langsung daftar, gabung, mudah-mudahan bisa membantu dalam mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh. Gratis, mau belajarnya jam 12 malam, jam 4 pagi, jam 5 sore, silakan kapan ada waktu. Jadi ini sangat tergantung inisiatif Bapak Ibu. Dan kemudian guru berbagi ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tahu. Kalau bingung cari ide gimana RPP atau materi dalam pembelajaran jarak jauh, atau mungkin juga yang luring juga ada di sini. Ini guru-guru seluruh Indonesia pada saat ini aktif di laman guru berbagi dari semua jenjang, PAUD sampai SMA, berbagi informasi RPP dan sebagainya untuk bagaimana melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini udah ada data tentang 2 minggu yang lalu nih, harusnya udah nambah lagi. Udah 53 juta akses, ada 200.000 lebih pengguna aktif, 40.000 lebih RPP dan artikel, lalu kemudian sudah di-download atau diunduh sudah 13 juta lebih. Dan juga selain itu, di sini juga ada aksi kolaborasi. Jadi pelatihan-pelatihan, peningkatan kompetensi, kalau bingung gimana caranya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, di sini juga komunitas saling membantu dan membentuk kolaborasi pelatihan-pelatihan yang gratis yang bisa diakses oleh semua guru yang ada. Silakan Bapak Ibu kalau mungkin juga ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Lalu yang terakhir di sini informasi tentang bantuan subsidi upah. Ini buat khususnya buat guru-guru atau dan tenaga kependidikan non PNS di lingkungan Kemendikbud. Beberapa hari yang lalu Menteri Pendidikan sudah mengumumkan tentang ada bantuan subsidi upah sebesar 1,8 juta yang diberikan satu kali untuk pendidik dan tenaga pendidikan yang berstatus non PNS, dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan administrasi untuk bisa menerima bantuan subsidi upah ini. Syaratnya ada beberapa yang sangat simpel gitu ya, warga negara Indonesia, kemudian berstatus bukan sebagai PNS, memiliki penghasilan di bawah 5 juta, tidak menerima BSU atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai tanggal 1 Oktober dan tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menyampaikan informasi ini kepada teman-teman guru semua. Saya akan menutup dengan informasi tentang guru penggerak lagi, bahwa guru penggerak ini, program guru penggerak ini, yang kita harapkan adalah terus dia berkembang. Pendidikannya berlangsung selama 9 bulan. Tujuan utamanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila karena kita fokus kepada di sana. Dengan ada beberapa modul, mulai dari paradigma dan visi, jadi kepada values. Lalu kemudian modul kedua fokus kepada mengelola pembelajaran di dalam kelas dengan baik, yang berfokus kepada murid. Dan modul ketiga, modul yang fokus kepada kepemimpinan, bagaimana memanfaatkan sumber daya sekolah, bagaimana kemudian mengambil keputusan yang bisa berpihak kepada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran atau coach yang baik. Dan nanti ditutup dengan refleksi dan dampak berkelanjutan. Assessment-nya dengan penugasan, praktik, ada umpan balik dari rekan sejawat yang fokusnya pada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan hasil belajar murid. 70% Bapak Ibu ini belajarnya itu di tempat kerja, jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir harus meninggalkan sekolah. Jadi 70% desain dari pelatihan ini berbasis sekolah,
dan kemudian sekitar 20% dan 10% ini dengan belajar dari guru lain atau pelatihan bersama-sama dengan fasilitator, hanya porsinya sangat kecil. Kita mulai dari sedikit dulu, karena kita perlu terus belajar supaya memastikan kualitasnya baik, tapi diharapkan di tahun 2024 ini sudah mencapai 405.000 yang dilatih menjadi guru penggerak. Dia ada proses seleksi ya Bapak Ibu, proses seleksinya itu cukup panjang, jadi itu juga bagian dari bagaimana untuk menunjukkan bahwa guru-guru kita memiliki komitmen untuk ikut pelatihan ini. Ini bagian dari, sekarang udah angkatan kedua, seleksinya itu ada dari seleksi administratif, lalu kemudian ada seleksi esai, simulasi mengajar, ada tes bakat skolastik, dan wawancara. Nah, ini nanti Bapak Ibu mungkin saya akan lihatkan di sini dalam waktu 6 angkatan ya. Ini oke. Dalam waktu 6 angkatan ini bisa menjangkau seluruh daerah yang ada di Indonesia. Kalau nanti saya sampaikan ini sama Pak Kadis supaya mungkin bisa di-share juga. Ini angkatan pertama yang sudah berjalan pada saat ini. Ini ada dari Sulawesi Selatan ya Pak Kadis ini. Oke, Kabupaten Banggai, Kepulauan Talaut, Mamasa, Bone, Wajo, Pindrang, Minahasa, Poleweti Mandar, Parigi, Moutong. Ini yang di angkatan pertama dari Sulawesi. Lalu yang angkatan kedua dari Bulukumba, Sopeng, Palu, Makassar, Goa, Banggai, Gorontalo, Jeneponto, Takalar. Lalu yang angkatan ketiga baik Sulawesinya dari Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar, Tomohon, Manado, Poso, Sindenggreng Rapang, Majene, Mamuju, dan Buol. Di angkatan keempat, ini lebih banyak lagi, ada Muna Barat, Bombana, Banggai Laut, Minahasa Selatan, Konawe, Baru, Kepulauan Sangihe, Tanah Toraja, Konawe Selatan, Sinjai, Muna, Minahasa Tenggara, Morowali, Kota Mobagu, Banggai Kepulauan, Kepulauan Talaut, Bone, Wajo, Minahasa, Polewali, Mandar. Dan terus ini sampai di angkatan kelima dan keenam ini semakin banyak karena dia akan semakin terus bergerak sehingga bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia kabupaten kota. Saya berharap Pak Kadis dan Bapak Ibu semua terus untuk mendorong ini terciptanya bibit-bibit pemimpin-pemimpin kita yang semakin baik tentunya, yang kualitasnya bisa membantu kita untuk menghasilkan kualitas belajar murid kita dengan lebih baik lagi. Insya Allah dengan bersama-sama kita bisa terus kuatkan ekosistem ini, kita berjuang bersama-sama, terus menyempurnakan dari waktu ke waktu, tentunya kesempurnaan itu tidak langsung simsalabim dan mungkin sesuatu yang akan terus kita perjuangkan, tapi mudah-mudahan bersama-sama kita bisa untuk memperbaiki dari waktu ke waktu sedikit demi sedikit untuk terciptanya ekosistem yang lebih baik untuk pendidikan Indonesia, khususnya di daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu, Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus kepada Bapak Kadis ya.